Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman, Bapak Ketua beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan beliau. Yang kita muliakan Buya kita sebagai pemimpin jemaah yang insyaAllah mengimami solat zuhur kita secara berjamaah. Yang kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat, sidang jamaah zuhur insyaAllah yang hadir dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali ibu dan bapak, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang masih diberikan Allah kepada kita bersama, sehingganya kita bisa hadir di Masjid Agung pada siang hari ini guna melaksanakan ibadah solat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan sampai saat ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal soleh di sisinya. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa Allah curahkan dan sampaikan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah zuhur rahimakumullah, setiap manusia menginginkan yang namanya kebahagiaan, siapapun orangnya Bapak Ibu. Dan apapun yang kita lakukan pada hari ini, mulai dari pagi kita bangun sampai nanti kita tidur kembali, maka tujuan kita keluar rumah, membanting tulang, bercucuran keringat, melakukan segala macam aktivitas, maka tujuan akhirnya adalah ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan ini sesuai dengan doa yang selalu kita baca, doa yang selalu kita minta kepada Allah minimal 5 kali sehari semalam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar engkau bahagiakan dunia kami. Wa fil akhirati hasanah, dan kami minta pula kepadamu ya Allah agar akhirat kami nanti juga bahagia. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini adalah doa permohonan kita kepada Allah Bapak Ibu untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi sayang Ibu dan Bapak, di dalam kitab Madarijus Salikin karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, mengingatkan kepada kita bersama, khamsun min alamati syaqwah. Berapapun engkau meminta kebahagiaan kepada Allah, siang malam kau berdoa menangis di hadapan Allah, maka kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan kalau ada di dalam diri 5 hal yang membuat kita itu tidak jadi bahagia, dalam artian kita sengsara. Yang pertama kata Ibnu Qayyim Bapak Ibu, yang membuat kita sengsara, tidak bahagia itu adalah bikaswatil qalbi, kita mempunyai hati yang berpenyakit. Maka dalam hidup Bapak Ibu, hati ini tiangnya. Sekaya-kaya apapun orang, maka kekayaannya tidak bisa buat dia bahagia kalau hatinya tidak baik, kalau hatinya rusak. Setinggi-tinggi apapun pangkat jabatan seseorang Bapak Ibu, tapi apabila hatinya bermasalah, bahagia itu tidak didapat. Jadi dalam hidup ini hati inilah tiangnya Bapak Ibu. Kebahagiaan, kesengsaraan, kesedihan, kegembiraan itu berawal dari hati. Inna fi jasadi mudghah, dalam tubuhmu itu ada segumpal daging.
Fa iza salahat salahat jasadu kulluh. Apabila yang segumpal itu baik, bagus, elok, taat, takut kepada Allah, maka semuanya akan menjadi bahagia dan menjadi baik. Fa iza fasadat fasadat jasadu kulluh. Tapi apabila yang segumpal yang berada dalam dada itu bermasalah, maka semuanya akan buruk, semuanya akan tidak baik. Wahia qalbu, itulah hati manusia. Kalau sebab itu Bapak Ibu, kalau ingin bahagia, kunci pertama adalah bersihkanlah hati. Karena yang dilihat Allah itu bukan siapa kita, bukan berapa tinggi pangkat jabatan yang kita duduki, tapi yang dipandang Allah dalam hidup ini adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak peduli siapa dirimu, walaki yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah perhatikan itu hanya satu, itulah hatimu. Yang kedua Bapak Ibu yang membuat kita sengsara, tidak jadi bahagia itu, kata Ibnu Qayyim, adalah wajumudul ain. Mata kita beku. Pertanyaannya Bapak Ibu, mata beku ini mata seperti apa? Maka ulama kita menjelaskan, mata beku itu adalah mata yang tidak pernah menangis. Maka pada siang ini saya tanya kepada kita yang hadir Bapak Ibu, kapan terakhir kali kita menangis? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menjawab, semalam saya menangis Ustaz. Kenapa Ibu menangis? Ketika saya hidupkan TV, saya nonton sinetron yang sangat sedih luar biasa, air mata ini mengalir Ustaz. Seakan-akan yang diperankan oleh artis di dalam filem itu adalah kisah nyata dari hidup saya. Menangis kita, tapi sayang Bapak Ibu, menangis seperti ini bukanlah menangis untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian ada satu jemaah lagi yang berbicara, Ustaz, kemarin saya menangis. Kenapa Ibu Bapak menangis? Karena kemarin saya diberikan ujian oleh Allah, orang yang saya sayang dipanggil kembali ke hadirat Allah. Maka menangis seperti ini pun Bapak Ibu tidaklah menangis yang mendatangkan kebahagiaan. Tak dipandang Allah sebagai menangisnya orang yang akan bahagia. Pertanyaannya, menangis seperti apa Pak yang diminta Allah kepada kita? Maka Nabi menjelaskan, ainun bakat min khasyatillah. Menangis yang bisa membuat bahagia itu adalah menangis karena takut akan dosa-dosa selama ini dan takut nanti kita akan diazab Allah. Jadi kalau ada bapak menangis, ibu menangis karena takut dosa yang pernah dilakukan dan takut nanti mati kita setelah itu diazab Allah, maka menangis seperti itu bahagia Pak, yakinlah. Tapi kalau tidak pernah menangis Pak, menyesali dosa, maka yakin dan percayalah Pak, jangankan akhirat bahagia, dunia pun tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang membuat kita sengsara tidak jadi bahagia? Kata Ibnu Qayyim, wakilatul haya, kita kurang rasa malu. Jadi malu ini penting Bapak Ibu. Al-haya nisful iman, malu sebagian dari iman. Kalau tidak ada malu dalam hidup Bapak Ibu, tidak ada iman artinya. Maka kita perlu sadari dan yakini kekurangan kita hari ini adalah kurangnya rasa malu. Kita tidak perlu menengok jauh-jauh Bapak Ibu, di Sumatera Barat saja. Berapa banyak kejadian kisah-kisah yang rasanya tidak mungkin terjadi Pak, tapi di Sumbar terjadi. Apa yang bisa kita sampaikan? Yang pertama, ada seorang ayah yang melakukan perbuatan terlarang kepada anak kandungnya Pak. Dan itu terjadi di sebelah kota kita, tempat kita tinggal hari ini. Sampai-sampai anak kandung itu melahirkan anak. Bayangkan Bapak Ibu, kalau dijudulkan ke sinetron Indosiar Bapak Ibu, itu judulnya cucuku adalah anakku. Tak malu waktu Pak. Tapi orang yang melakukannya tak malu Pak. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada lagi rasa malu. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ada dua oknum guru terjadi juga di Sumatera Barat, melakukan perbuatan tercela kepada 40 santrinya. Guru laki-laki, santri 40 laki-laki semuanya Pak. Apa yang kurang Pak? Malu tidak ada lagi. Makanya perbuatan maksiat itu dilakukan tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa menyesal, tanpa ada rasa takut. Ini yang viral terakhir Bapak Ibu, baru 3 hari ini. Ada seorang anak gadis cantik umur 18 tahun. Terjadi pula di tempat kita Bapak Ibu. Dikubur setelah dilakukan hubungan terlarang kepada dia. Dikubur Pak tanpa busana. Maaf Pak, ini yang terjadi hari ini.
Apa yang salah? Rasa malu tak ada. Kalau rasa malu tak ada dalam hidup Bapak Ibu, kita tak akan pernah bahagia. Yang keempat, yang membuat manusia sengsara tak bahagia itu adalah warukbatu minad dunia. Kita terlalu ingin kehidupan dunia. Dunia ini Bapak Ibu bukanlah tujuan. Dunia ini hanyalah jalan untuk mendapatkan tujuan. Itu tujuan bahagia hidup di akhirat. Kita tidak dilarang bahagia dunia Pak. Silakan carilah kebahagiaan dunia. Apapun yang ingin kita dapatkan carilah. Karena Nabi menyuruh, I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Carilah kehidupan dunia seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Tapi ingat Bapak Ibu, wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu gadda. Fikirkan akhiratmu, cari bekal akhirat, jangan halalkan segala cara hanya untuk dunia, seakan-akan besok pagi kau akan mati meninggal dunia. Kalau ini sudah jadi pegangan dalam hidup Pak, tak ada salahnya mencari dunia, silahkan. Kita disuruh untuk bahagia dunia, tapi jangan sampai kita gadaikan hanya untuk kebahagiaan dunia, kita gadaikan kebahagiaan sesungguhnya, yaitu kebahagiaan hidup di akhirat. Karena dunia Bapak Ibu hanyalah sebatas laibun walahun, permainan dan senda gurau saja. Dan yang paling pasti dalam sebuah permainan itu adalah ada masanya permainan itu berhenti atau selesai. Itulah yang disebut dengan kematian. Terakhir Bapak Ibu, apa yang membuat kita sengsara tak jadi bahagia? Kata Ibnu Qayyim adalah tulul amal. Kita panjang angan-angan. Bapak Ibu, kita tak dilarang punya cita-cita. Silakan cita kita setinggi langit, boleh. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan hanya menghayal untuk mendapatkannya, tapi tanpa ada proses jalan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan itu. Allah sangat membenci orang yang hanya duduk di rumah bersantai-santai, tapi ingin menjadi orang yang luar biasa ketika keluar dari rumahnya. Itu mustahil Bapak Ibu. Jadi apa yang ingin kita dapatkan dalam hidup, lakukanlah usaha terbaik. Kalaulah itu menjadi hak kita, pada masanya Allah akan berikan hak itu untuk kita. Tapi kalau Allah tidak takdirkan yang kita inginkan itu untuk menjadi milik kita Bapak Ibu, maka pada masanya dia juga tidak akan pernah hadir di dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu, harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing hidup kita agar Allah jauhkan 5 sifat ini dalam hidup kita, dan pada akhirnya kebahagiaan yang kita minta itu akan diwujudkan dan dihadirkan Allah di dalam hidup dan kehidupan. Tentu saja tidak saja bahagia dunia, tapi yang lebih-lebih adalah bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.